kan sedang viral ya Pak terkait kasus intoleransi yang terjadi di Sukabumi Pak. Jadi pada saat terjadinya insiden tersebut Pak di salah satu villa yang bisa dibilang tuh dipakai oleh remaja Kristen untuk acara retret, tetapi sempat adanya penggerebekan Pak, pengusiran karena dari warga sendiri mengklaim bahwa kegiatan tersebut tidak ada izin Pak. Melihat hal tersebut mungkin masih adanya terjadinya intoleransi di Indonesia, mungkin seperti apa sih Pak tanggapan dari Bapak sendiri? Begini, menurut saya itu semua agama itu bagus. Tidak ada agama manapun yang mengajar kepada umatnya untuk berbuat tidak bagus. Hanya perilaku individu. Masalah kasus di villa itu, ya kita jangan lihat sudut pandang agama. Lingkungan itu perlu, tetangga itu perlu. Kita ada musibah seperti di sini, ada apa-apa saya, yang nolong itu tetangga, bukan saudara jauh. 2 jam, 3 jam kemudian belum datang. Nah ini mereka di satu villa mengadakan kegiatan ya, yang mungkin belum ada izin, belum bikin onar. Nah ini warga mungkin sudah bersatu ya, menggerebek tempat itu. Wajar ingin tahu, menanyakan perizinan. Yang buaya lah kepala RT lah, lurah lah, ya lingkungan lah apa, kasih tahu. Kalau memang ada etiket baik. Jadi jangan agama didomplengin untuk bahasanya intoleransi kan. Jangan menimbulkan masalah, apalagi buat agama saya tidak setuju. Jadi siapapun agama manapun ya, agama itu mengajarkan kepada umatnya itu tidak ada yang salah. Yang menjalankan yang banyak salah. Nah ini, kenapa sama hari-hari biasa itu pahit-pahit aja biasa-biasa ini kok meletus? Jangan dimanfaatkan, apalagi dibawa-bawa ke publik. Ini bisa sara loh antara agama. Nah ini perlunya tokoh agama, tokoh masyarakat setempat sebelum membias kemana-mana, sebelum viral banyak dukung, banyak tidak mendukung, banyak setuju, banyak tidak setuju. Inilah sama-sama tanggung jawab kita sebagai warga negara. Bahkan bisa dibilang tuh sekarang sudah adanya tertangkap 7 tersangka yang bisa dibilang tuh diduga oknum yang melakukan perusakan di tempat tersebut. Gimana nih Pak mungkin? Itu aparat kepolisian bertindak. Jadi bukan masalah jika ini berdampak tadi itu bikinnya kerusakan 406 KUHP ada unsurnya. Yang tahu itu yang menyidik. Di sini Bapak ke kamera Pak. Ke kamera mungkin lihatnya. Jadi yang tahu itu yang menyidik. Unsur-unsurnya 406 apa itu? Pengerusakan. Barang siapa bukan milik dia kerusakan, ada barang buktinya, ada pelakunya, ada saksinya. Ancaman hukumannya di atas 4 tahun. Jangan. Saya nggak tahu perkembangannya. Apa naik sidik? Kalau diamankan dia pemeriksaan setelah memenuhi unsur sesuai dengan pasal 183 KUHP dan 185 KUHP minimal 2 alat bukti yaksa. Silakan. Tapi jangan ini dibesar-besarkan masalah agama. Itu saya nggak setuju. Pak ini kan bisa dibilang kan dari staf sus Kemenham sendiri sempat mengajukan usulan untuk menangguhkan 7 tersangka tersebut, tetapi dari Pak Menham sendiri mengatakan bahwa tidak menyetujui usulan dari staf sus tersebut. Gimana nih Pak melihatnya? Apalagi kan ini menyangkut unsur hak asasi manusia ya Pak. Komnas HAM, apa itu Komisi Hak Asasi Manusia. Di mana pelanggarannya HAM? Jangan-jangan ke HAM. Kasus Roy Suryo ke HAM. Apa? Pelanggar HAM berat itu apa? Pelajari itu. Jangan berlindung kepada instansi untuk mencari perlindungan, padahal dia salah. Makanya dikatakan Komnas HAM tidak berwenang. Silakan yang berwenang siapa? Kecuali ada kekerasan fisik, ada kekerasan mental, ya, diteror apa-apa, didiskriminasi sepihak boleh. Ya mungkin konsultasi dengan HAM. Tapi miris nggak sih Pak di 2025 ini masih adanya intoleransi antar agama, melihatnya miris nggak sih mungkin? Oh saya rasa sangat miris kalau memang kejadian intoleransi agama. Tapi karena di situ mungkin nggak tahu kegiatan apa,
rame-rame ngedaici bisa aja patut diduga rame-rame mungkin pesta narkoba zaman sekarang. Ada yang lain-lain, makanya warga itu kebetulan kegiatannya kegiatan Nasrani. Nah, ini jangan dibesar-besar agama. Saya sudah katakan dari awal, tidak ada agama manapun ya kan yang mengajar kepada umatnya itu yang nggak baik. Umatnya yang jalan. Kalau kita ada makan ini haram, kita Nasrani enggak. Ya, lurus saja sesuai agama kita yang kita yakini. Tapi dari Bapak sendiri mungkin setuju nggak sih Pak dengan keputusan dari Menteri HAM sendiri yang bisa dibilang tuh menindaklanjuti terkait kasus ini, apalagi terhadap 7 tersangka yang oknum yang melakukan pengerusakan kemarin Pak? Itu versi HAM aja, silakan. Selama itu bisa dilindungi sama HAM, itu bisa dikriteriakan pelanggaran HAM, masuk lagi. Tapi logika saya, HAM mana? HAM-nya siapa? Melanggar HAM itu jangan individu kena legislasi suka nggak suka melanggar HAM dari mana? Sekarang bisa lakukan. Mana yang melanggar HAM bener? Sosialisasikan dong. Dari Kementerian HAM itu ke provinsi, ke kabupaten, ke kota, ke masyarakat ini loh. Jangan apa-apa bikin surat ke Komnas HAM. Capek juga dia se-Indonesia loh. Komnas HAM itu kalau nggak salah di perwakilan daerah provinsi nggak ada di Indonesia, di Jakarta. Yang menanganin 300 berapa? 70 juta sekian masyarakat. Ya kita lihat. Oke Pak, ini kan bisa dibilang kan kasus yang intoleransi di Sukabumi aja belum selesai. Bahkan ada informasi kasus terbaru lagi yang terjadi di Depok Pak. Kasus yang serupa, gimana nih Pak melihatnya Pak? Sama, ini kan percikan-percikan selesai politik kita katakan 2024 itu mulai panas, semua dimanfaatkan ya, untuk bikin Indonesia itu gak nyaman ya, diadu domba masyarakat lain dengan masyarakat lain. Jangan, cari solusinya ya. Masih selesai kok, tidak ada yang kata selesai. Saya yakin ya, di level provinsi ada, tokoh agama, tokoh masyarakat ada, departemen agama banyak, ada ustadz, ada kiai. Itu tugas kita, ada pendeta. Sejukkan masyarakat itu, dinginkan mereka ya, kukuhkan persatuan untuk anak cucu kita, untuk NKRI yang nikmatin nanti anak cucu ya, jangan dibesar-besarkan.